Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriandi Putro dengan NIM 210521618067 dari offering B212AB. Adanya di buat video ini yaitu untuk melengkapi tugas mekanika bahan mengenai tekuk kolom. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai tekuk pada kolom. Dikarenakan tekuk kolom yaitu disebabkan karena kolom mengalami gaya dominan, yaitu adalah gaya aksial tekan. Kolom merupakan elemen struktur yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam mendesain kolom. Kolom dibagi menjadi dua tipe, yaitu kolom pendek dan kolom panjang. Tergantung dari nilai relatif antara kedua besaran tersebut. Panjang dan dimensi yang dinyatakan dengan simbol seperti ini, yaitu rasio kelangsingan. Untuk rumusnya seperti ini, R per R, dan artinya notasinya yaitu simbol ini rasio kelangsingan atau cylindrical ratio. Untuk L yaitu panjang kolom dengan tumpuan ujung sendi-sendi. Untuk R yaitu radius girasi minimum. Dan untuk gambarnya seperti ini untuk kolom pendek dan kolom panjang. Selanjutnya kolom pendek yaitu tipe kolom yang kegagalannya berupa tekan normal tanpa tekuk, yaitu akan memendek atau langsung hancur biasanya. Kolom pendek memiliki nilai rasio kelangsingan relatif kecil. Kapasitas kolom pendek memikul beban tidak dipengaruhi oleh panjang kolom. Contohnya seperti ini, jadi dia menekan gitu langsung pecah seperti ini. Selanjutnya yaitu kolom panjang. Kolom panjang adalah tipe kolom yang kegagalannya ditentukan oleh terjadinya tekuk atau buckling. Kolom jenis ini mempunyai nilai rasio antara panjang dimensi penampang melintang relatif besar. Kolom semakin panjang akan semakin langsing. Kolom ini sangat beda dengan jenis kolom pendek dalam memikul beban tekan. Karena ada potensi menekuk, maka kapasitas pikul bebannya menjadi kecil. Apabila kolom tersebut telah menekuk, maka kolom tersebut tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menerima beban tambahan. Sedikit saja beban tambahan akan meruntuhkan kolom tersebut, sehingga tekuk berkaitan dengan kekuatan atau stiffness elemen struktur. Beban terkecil yang dapat menyebabkan sumbu kolom dari keadaan lurus sekonyong-konyong menjadi melengkung disebut beban tekuk atau beban tekuk kritis atau beban kritis. Selanjutnya yaitu tekuk elastis atau tekuk dan tekuk inelastis. Tekuk elastis adalah kondisi kelangsingan elemen struktur kolom lebih besar daripada kelangsingan kritisnya. Dan untuk tekuk inelastis adalah kondisi kelangsingan elemen struktur kolom lebih kecil dari kelangsingan kritisnya. Untuk nilai tegangan kritis yaitu FCR, tekuk elastis dan tekuk inelastis terdapat pada ISC 360/10 ditentukan dengan sebuah kondisi sebagai berikut. Untuk tekuk elastis yaitu KL per T min atau lebih besar dari 471 akar E per FY untuk persamaan 1. Selanjutnya FCR sama dengan 0,877 dikali FE, ini untuk persamaan 2. Selanjutnya itu tekuk inelastis dengan rumus KL per T min atau seperti ini 4,71 akar E per FY untuk persamaan 3. FCR sama dengan 0,658 FY per FE dikali FY untuk persamaan 4. Untuk notasinya yaitu T min radius girasi minimum atau mm, L panjang kolom mm, FC tegangan euter MPa. Selanjutnya yaitu beban kritis kolom. Beban kritis kolom adalah beban aksial maksimum yang dapat ditahan oleh kolom agar tetap lurus. Tegangan kritis kolom adalah tegangan yang timbul akibat beban kritis yang terjadi pada kolom. Selanjutnya analisis teoritis beban kritis kolom panjang dibuat oleh ilmuwan asal Swiss yaitu Leonhard Euler pada tahun 1751. Untuk rumus beban kritis dan tegangan kritis yaitu ini untuk PCR yaitu beban kritis
EI P kuadrat per LE pangkat 2. Untuk menentukan tegangan kritis, seperti ini, PCR per A. Notasinya yaitu PCR sama dengan beban kritis. Ini tegangan kritis. E yaitu modulus elastis bahan. A luas penampang. I momen inersia, yaitu diambil yang terkecil. Untuk LE yaitu panjang efektif kolom, tergantung pada tumpuan ujung kolom. Selanjutnya panjang efektif berdasar kondisi ujung. Untuk kondisi ujung sendi-sendi, panjang efektifnya L. Untuk jepit sendi 0,7 L, jepit-jepit 0,5 L, jepit bebas 2 L. Selanjutnya panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan. Ini variasi ya, variasi kolom. Untuk kolom dengan variasi tumpuan sendi-sendi, yaitu Mx sama dengan min PY sama dengan Mx sama dengan D pangkat 2 Y per dx kuadrat. EI D pangkat 2 Y per dx kuadrat sama dengan min PY. EI sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat plus PY sama dengan 0. D kuadrat Y sama dengan dx kuadrat plus P per EI, Y sama dengan 0, sama dengan K pangkat 2 sama dengan P per EI. Untuk D kuadrat Y per dx kuadrat plus K kuadrat Y sama dengan 0. Untuk solusinya yaitu Y sama dengan A cos Kx plus B sin Kx. A dan B adalah konstanta yang tergantung pada kondisi batas. Kondisi batas untuk X sama dengan 0, sama dengan Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan A cos Kx plus B sin Kx. 0 sama dengan A cos K0 plus B sin K0. 0, A plus 0, A sama dengan 0. Jadi Y sama dengan B sin Kx. Kondisi batas untuk X sama dengan L, Y sama dengan 0, maka Y sama dengan B sin Kx. 0 sama dengan B sin KL, sama dengan B tidak sama dengan 0. 0 sama dengan sin KL. Untuk KL sama dengan Pi K kuadrat L kuadrat sama dengan Pi kuadrat. K kuadrat sama dengan Pi kuadrat per L kuadrat. K kuadrat sama dengan P per EI. P per EI sama dengan Pi kuadrat per L kuadrat. PCR sama dengan Pi kuadrat EI per L kuadrat. Selanjutnya yaitu kolom dengan tumpuan jepit bebas seperti ini. Perhitungannya itu Mx sama dengan P dalam kurung A min Y, Mx sama dengan P A min PY, sama dengan Mx sama dengan EI D kuadrat Y sama dengan dx kuadrat. EI D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan P A min PY, EI D kuadrat Y per dx kuadrat plus PY sama dengan PA. D kuadrat Y per dx kuadrat plus P per EI, Y sama dengan P per EI. A untuk K kuadrat sama dengan P per EI. Ya, seperti ini. Untuk solusinya yaitu Y sama dengan A cos Kx plus B sin Kx plus A. Yaitu kondisi batas untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka yang terjadi seperti ini. Kondisi batas untuk X sama dengan 0, dy per dx sama dengan 0, maka seperti ini. Dan untuk kondisi batas X sama dengan L, Y sama dengan A, maka Y sama dengan A dalam kurung 1 min cos Kx, A sama dengan A dalam kurung 1 min cos KL. Untuk 1 min cos KL sama dengan 0, cos KL sama dengan 0. Dan seperti ini, KL sama dengan Pi per 2, K kuadrat L kuadrat sama dengan Pi kuadrat per 2, sama dengan K kuadrat sama dengan Pi kuadrat per L kuadrat. Untuk PCR sama dengan Pi kuadrat EI per 4L. Selanjutnya yaitu kolom dengan tumpuan jepit-jepit. Gambarnya seperti ini. Yaitu Mx sama dengan min PY plus MO sama dengan Mx sama dengan EI D kuadrat Y per dx kuadrat. EI D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan min PY plus MO. EI sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat plus PY sama dengan MO. D kuadrat Y per dx kuadrat plus P per EI, Y sama dengan MO per EI, K kuadrat sama dengan P per EI.
D kuadrat Y per DX kuadrat plus K kuadrat Y sama dengan MU per EI. Solusinya yaitu Y sama dengan A cos KX plus B sin KX plus MU per K kuadrat EI. Untuk kondisi batas yang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka perhitungannya seperti ini. Dan untuk kondisi batas X sama dengan 0, dy per dx sama dengan 0, maka perhitungan seperti ini. Jadinya 0 sama dengan A dikali 0 plus B dikali 1 sama dengan B sama dengan 0. Maka persamaan menjadi Y sama dengan min MO per K kuadrat EI cos KX plus M0 per K kuadrat EI. Yaitu sama dengan P sama dengan K kuadrat EI. Y sama dengan M0 per P dikurangi M0 per P cos KX. Untuk kondisi batas X sama dengan L, Y sama dengan 0, maka seperti ini, yaitu MO per P tidak sama dengan 0, maka P per EI sama dengan 4P kuadrat per L kuadrat sama dengan P 4P kuadrat EI per L kuadrat. Selanjutnya yaitu kolom dengan tumpuan jepit sendi. Yaitu seperti ini perhitungannya. Dan solusinya yaitu Y sama dengan A cos KX plus B sin KX plus MO per K kuadrat EI sama dengan X per L. Yaitu dengan kondisi batas untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka Y sama dengan A cos KX plus B sin KX plus MO per P X per L. Untuk O sama dengan A cos KO plus B sin KO plus MO per P dan juga O per L. Maka persamaan menjadi Y sama dengan B sin KX plus MO per P X per L. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan. Yaitu di sini ada soal sebuah kolom kayu mempunyai panjang 4 meter, dimensi penampang 6/12, modulus elastis kayu atau E yaitu 60.000 kg cm 2. Hitunglah PCR jika kondisi kedua ujung sendi dan juga kondisi ujung jepit sendi. Itu untuk jawabannya langkah 1 yaitu menghitung momen inersia IX dan IY. Untuk penampangnya karena seperti ini dengan lebar 6 dan tinggi 12, maka IX sama dengan 1/2 B kali H pangkat 3. Untuk B-nya yaitu 6 dan hanya 12 pangkat 3, maka memperoleh hasil 864 cm pangkat 4. Dan untuk I-nya yaitu rumusnya 1/2 B pangkat 3 kali H. Tinggal masukkan yaitu 1/12 dikali 6 pangkat 3 dikali 12 dan memperoleh hasil 216 cm pangkat 4. Selanjutnya dari kedua momen inersia IX dan Y diambil nilai terkecil yaitu Y 216 cm pangkat 4. Kenapa yang terkecil? Karena dari beban yang kecil aja sudah mampu menahan beban kritis, otomatis untuk sumbu yang lebih besar akan lebih aman lagi. Langkah kedua yaitu menghitung PCR jika menggunakan tumpuan sendi-sendi. PCR sama dengan EI per Pi pangkat 2 per L kuadrat. Sama dengan ini, tinggal masukkan angkanya. Sama dengan memperoleh hasil seperti ini dan dibuat menjadi satuan kilonewton, maka mendapat hasil 7,994 kilonewton. Selanjutnya yaitu menghitung PCR dengan tumpuan jepit sendi. PCR sama dengan EI Pi kuadrat per 0,7 L pangkat 2. Yaitu 60.000 dikali ini, tinggal masukkan angka-angkanya aja. Dan memperoleh hasil 1631,506 kg dan dijadikan kilonewton, maka memperoleh hasil 16,315 kilonewton. Artinya walaupun dengan penampang yang bentuknya sama, namun jika menggunakan tumpuan sendi-sendi yang berbeda, maka akan memperoleh hasil yang kekuatan yang berbeda juga.
Sekian presentasi tekuk kolom dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.